Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing apa sih sebenarnya yang menguatkan kita untuk bisa menulis buku. Jadi apa yang mendorong kita, atau perlu ndak dorongan dari luar dari diri kita untuk terus melahirkan atau terus produktif melahirkan karya-karya buku, atau motivasi apa yang menyebabkan kita itu bisa produktif, kita itu bisa konsisten dan memiliki komitmen yang kuat di dalam menulis itu. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini. Bapak Ibu yang belum subscribe, atau sahabat-sahabat, kolega-kolega, teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten menarik dari channel YouTube Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, memang menulis buku itu memang harus dimulai dari tekad yang kuat dan keinginan untuk terus mempraktekkan target menulis kita. Karena kalau hanya ingin menjadi penulis, kalau hanya pengen punya karya tulis, kalau hanya bermimpi dan berniat tanpa diikuti dengan praktek-praktek menuliskannya, dengan kekuatan pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan, maka menulis itu hanya sekedar mimpi yang tanpa kenyataan. Maka ada dua hal yang perlu digarisbawahi dalam rangka untuk menumbuhkan semangat menulis kita, dalam rangka untuk menguatkan dorongan menulis kita. Yang pertama adalah aspek idealisme. Aspek idealisme ini adalah berkaitan dengan kualitas dari harapan karya-karya kita. Meningkatkan kualitas tulisan kita, meningkatkan substansi dari tulisan kita, menguatkan nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada pembaca di dalam tulisan kita. Membangun sebuah paradigma yang baik untuk melahirkan sebuah tulisan yang ini betul-betul memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa yang saya hasilkan itu, atau apa yang saya kerjakan ini, nantinya akan dipakai atau digunakan oleh masyarakat secara luas. Keilmuan yang saya bangun di dalam tulisan-tulisan saya itu dapat memberikan pandangan dan perspektif baru kepada banyak orang. Maka di dalam menulis itu harus juga berperspektif dari aspek idealisme, atau ideal dari sebuah tulisan itu seperti apa. Maka kita perlu membangun itu, membangun sebuah kualitas tulisan yang akan kita lahirkan. Kemudian yang kedua adalah aspek pragmatisme. Di sisi lain kita juga melihat dari aspek idealisme, tapi di sisi lain kita juga harus melihat aspek pragmatisme. Tujuannya apa? Untuk merangsang kita agar kita terus bisa semangat melahirkan karya-karya itu. Karena kalau hanya fokus kepada aspek idealisme tanpa didukung oleh aspek pragmatisme, maka kalau kita belum sampai pada makomnya, itu akan mencapai sebuah titik kesulitan, kejenuhan, di mana ketika kita sudah mulai mempraktekkan menulis. Maka aspek pragmatisme di dalam menulis itu, artinya aspek pragmatisme itu adalah apa yang saya dapatkan dari apa yang saya tulis, atau apa yang saya dapatkan, atau apa yang saya hasilkan dari apa yang saya tulis. Misalnya seperti contoh, saya menulis untuk mendapatkan kum untuk kenaikan pangkat, itu dibolehkan, dan itu menjadi sebuah pemicu agar produktivitas kita menulis itu bisa lahir, bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau kita menulis misalnya mendapatkan royalti, itu bisa menciptakan sebuah
semangat baru yang kemudian ketika misal sampai pada puncak kebosanan, sampai kepada waterblocks, maka kita sudah memiliki dorongan yang kuat yang akan membenturkan rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh itu dengan aspek pragmatisme atau dorongan pragmatisme. Kalau saya nulis buku misalnya mendapatkan royalti, dan ini menjadi sebuah rangsangan, merangsang pola pikir kita untuk terus bisa melahirkan karya-karya yang baik, karya-karya yang berkualitas, tetapi didukung oleh dorongan-dorongan pragmatis yang memungkinkan untuk menetralisir hal-hal yang dalam konteks penulisan itu biasanya sampai kepada puncak kebosanan itu, dan itu bisa diteralisir dengan nilai-nilai pragmatisme. Kalau saya misalnya menulis opini, maka nanti kemudian bisa dilahirkan menjadi sebuah buku, itu juga bisa menjadi dorongan bagi kita agar bisa terus memacu kita untuk produktif, memacu kita untuk terus melahirkan banyak karya buku. Kemudian di sisi lain kita juga berada di posisi tengah-tengah. Jadi dari dua hal itu kita harus bisa menempatkan kita berada di posisi mana, atau kita berada di tengah-tengah keduanya antara idealis dan pragmatis. Sehingga kadang kita pragmatis, kadang kita juga idealis, tapi kita berada sejajar di keduanya. Tidak memiliki kecenderungan terlalu idealis, juga tidak memiliki kecenderungan terlalu pragmatis. Sehingga berada di tengah-tengah antara idealis dan pragmatis ini menjaga keseimbangan, menjaga pola pikir, menjaga ritme kepenulisan kita, sehingga di dalam proses menulis itu kita bisa continue, bisa konsisten, bisa istiqomah. Setiap hari dorongan keduanya ini bisa menyeimbangkan proses penulisan kita. Ketika misalnya bosan di dalam aspek pragmatisme, maka kita arahkan bagaimana aspek idealisme. Dan ketika kita bosan di aspek idealismenya, maka bagaimana kita mendorong aspek pragmatis, sehingga kedua-duanya bisa dipakai. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, teman-teman pemula, misalnya penulis pemula, maka saya menyarankan saudara berada di tengah-tengah motivasi itu antara idealis dan pragmatis, sehingga bisa menempatkan posisi kita kapan kita harus idealis dan kapan kita harus pragmatis. Tetapi pada intinya menulis itu adalah menulis saja, menulis itu adalah menulis kapan saja, menulis itu adalah menulis setiap hari. Dengan menulis setiap hari, dengan menulis istiqomah, maka saya yakin akan membentuk dan menciptakan pola pikir, mindset, paradigma kita bahwa menulis itu mudah, menulis itu bisa dilakukan oleh siapa saja, menulis itu bisa di mana saja, menulis itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh sekat, karena pada prinsipnya menulis adalah membangun jembatan keabadian, menulis adalah memanjangkan umur kita, menulis adalah mencatat keilmuan pengetahuan kita untuk kemaslahatan dan kemanfaatan banyak orang. Teruslah menulis, teruslah berkarya, teruslah produktif. Jangan putus asa, selalu optimis dan yakin bahwa karya kita akan memiliki kebergunaan bagi masyarakat luas, yang tentunya ini akan menjadi bekal dan modal kita untuk kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.